So if someone ask me, Jering pilih band atau keluarga? Keluarga. Ini kamu ngapain sih? Udah ditungguin sama istri, kasus pertama istri udah mau nungguin kamu, terus kasus kedua masuk lagi. Are you or what? Like Lee Jering, halo. thank you very much for coming to my podcast. No. Sebelumnya kita cheers dulu, bro. Cheers. Singar aja. Dengar aja. No, I thank you for coming here just to interview me. I feel very honored. Thank you very much. So kalau bicara SID, kayak Superman is Dead, kayaknya udah nggak perlu dibicarakan lagi ya. Everybody knows one of the best rock band di Indonesia, Hopefully. Dan saya yakin semua penonton udah pernah tahu lah atau dengerin lagu dari band legendaris ini. So ada sesuatu yang today I want to talk about is probably satu hal yang jarang di ngomongin ya, dan ini tentang bisnis. I will be very terbuka untuk membicarakan hal ini karena emang saya jarang sekali diajak podcast atau wawancara yang mengenai segmen bisnis ini. I think it's a new topic yang saya juga harus lebih sering bicarakan juga sih karena it's important. Dan Lee Jering ini punya cerita kan sebetulnya cukup menarik ya dulu. Dulu kabarnya yang mungkin nggak banyak orang tahu bahwa kabarnya dulu pernah jadi siswa berprestasi. Ya dari SD itu juara kelas terus, menjelang SMA mulai kenal dengan yang namanya and then but academically ketika saya belum mengenal dunia itu secara akademis saya kebetulan nggak ada yang kebetulan ya. Saya selalu lah jadi juara kelas kayak gitu. Bukan cuma juara kelas juga tapi kayak juara lomba puisi, juara juara lomba bahasa Inggris. Terus apa lagi yang pernah saya juarai ya? Itu aja sih kalau untuk akademis ya. Itu aja. So why not become satu lagi, sorry. Saya tambah lagi. Juara menulis aksara Bali. Serius? SD. Jadi tulisan aksara Bali itu kan sama kayak tulisan kejawen Jawa itu. Hampir mirip. Dulu saya jago banget bikin ini. Sekarang udah enggak. I don't know where it goes. Udah hilang deh. Skillnya hilang. Tapi saat mau decide jadi musisi, itu nggak ada tantangan? Tantangan? Jadi begini, saya jadi musician itu pertama kali SMA kelas 2. Jadi that's when I realized I want to be a drummer. Kalau suka sama musik sebelumnya sudah suka sama musik, tapi keinginan the urge untuk jadi drummer tuh mengkristal ketika saya kelas 2 SMA. Akhirnya beli drum yang budgetnya paling murah. Saya ingat mereknya Rolling. Itu drum paling murah di Indonesia saat itu. Lalu mulai setelah tahu ini saya otodidak ya, nggak pernah sekolah drum, nggak pernah. Jadi saya belajar sendiri, lama-kelamaan mulai berpikir untuk punya cita-cita sebagai rock musician. Tapi orang tua ingin saya kuliah. Jadi ketika SMA saya sudah mulai ngeband nih. Nama bandnya Thunder. Kami main di bar-bar, kafe-kafe, covering lagu-lagu rock. Ya, rock apa aja kami cover gitu. Dan saya yang paling muda member termuda di band itu. Sisanya tuh udah seusia om-omnya saya gitu, udah tua-tua. Terus tamat SMA lebih mengkristal lagi, pengen jadi musisi punk. Ya. Dan ketemu Bobby dan Eka. Saya kuliah selama 2 tahun di Universitas Pendidikan Nasional di Denpasar, itu manajemen bisnis. Ya. Dan I don't know, saat itu saya berpikir kayak kalau saya lulus kuliah saya akan jadi apa gitu. Like pasti kerjanya kantoran kan. I will be like a 9 to 5, maybe 24/7. Dan I don't want that. Saya ingin kerja tuh yang
Tapi ini endingnya menarik. We will talk about this ending kalau sebenarnya konyol juga jadi musisi itu. Ternyata jadi musisi itu ternyata nggak seenak yang saya pikir juga gitu. Jadi jadi saya pikir kalau saya serius kuliah bisnis manajemen, ujung-ujungnya pasti akan kerja di dunia pariwisata kan ya, di Bali. Dan harus bangun pagi, kerja kantoran segala macam. I don't want that. Jadi meskipun SID saat itu belum meledak, masih cuman orang-orang Bali yang tahu, tapi saya punya, entah kenapa saya punya keyakinan yang cukup kuat, yang selalu memberi kayak kode ke diri sendiri itu, your band will be something one day. Just you have to be passionate. It will happen. Dan saya bicara sama semesta, kalau lagi 3 tahun dari sekarang SID tidak naik kelas, apapun bentuk naik kelasnya, kalau tidak ada eskalasi apapun tentang karir SID, saya akan bubarin SID. Tahun berapa tuh? Itu saya bicara seperti itu tahun 98. Ya, 98-99. Dan di media pun ketika diwawancara sama koran Bali Post, saya ngomong hal yang sama juga. Jika 3 tahun dari sekarang kami segini-segini aja, kami akan bubar. And then miracles happen. Ya, long story short, SID akhirnya dikontrak sama label nasional dan menjadi band Bali pertama yang dikenal secara nasional. Dan band punk khususnya, band bergenre punk pertama yang dikontrak oleh major label. Biasanya major label kan menjauhi genre-genre musik yang agak segmented atau niche atau yang marketnya masih terbatas, mereka menjauhi biasanya. Tapi Pak Yan Yohana saat itu beliau menjadi kayak penentu taste makernya Sony Music. He saw something in SID, that X factor yang mungkin band lain nggak punya gitu. Oh, ini band ini ada X factornya nih. Maybe because we are from Bali, maybe because we sing in English, maybe because we dress differently, maybe because we have tattoos. Mungkin itu banyak faktornya. Pak Yan Yohana, beliau percaya dengan instingnya dan instingnya tidak meleset. So tantangan terbesar waktu itu ya ketika saya bilang ke orang tua kalau sepertinya saya tidak bisa lanjut kuliah lagi karena saya yakin band saya ini bisa saya jadikan karir. Orang tua awalnya kecewa pasti kan, karena pasti semua orang tua rata-rata pengen anaknya tuh kuliah, lulus, bekerja 9 to 5 sampai mati. Eat, sleep, work, repeat. Aduh, kenal di hati tuh. Yeah, you were there before. You were there before. Yeah, you know what it feels like. Jadi ketika Coach Yudi tadi nanya tantangannya kan, ya cuman itu sih. Ketika pertama kali bilang ke orang tua kalau kuliah is not for me, saya akan membuktikan jika saya bisa hidup berkarir dengan musik saya. Dan setelah beberapa tahun orang tua bangga. Nah, Bli, banyak kan anak muda di luar sana nih. Itu mereka tahu atau mereka bahkan nggak bisa mengkristalkan apa yang mereka mau. Mengaktualisasikan. Iya. Bahkan kadang-kadang mencari tahu apa yang saya mau aja susah nih. True. Too much distraction. Probably. Yeah. Any tips? Any story? Untuk for any walks of life, maksudnya untuk segala jenis karir nih. Yeah. Apa musik aja? Any karir. Any karir. Gimana sih caranya bisa menemukan sesuatu yang ini crystal clear, I really want this gitu. Good question. I think you have to saya rasa ini my opinion aja. Kan I'm not expert on this kind of subject juga, because I don't study psychology like you. Based on your experience. Tapi menurut saya streetwise-nya, you have to communicate more with your inner self. Kamu harus sering dialog dengan diri sendiri. Who you are, what you are, what you want to be, and when you want to die, and how do you want to be. Nanti setelah kamu tidak di bumi ini, kamu ingin dikenal sebagai apa. Jadi you have to focus on that. The more, makin sering kamu berbicara dengan diri sendiri, dialog sejujur-jujurnya, like try to be as honest as you could, try to be sejujur mungkin dengan diri sendiri. Apa kemampuan saya
masuk akal nggak ini? Is this too much or this is less? Jadi ya dengan semakin sering Anda berbicara dengan your inner self, berbicara dengan organ tubuhmu, dengan otakmu, karena kan apa namanya, eventually you will get close enough to what you really supposed to do. That's what I think. Maybe it's bullshit. Maybe it's just a opinion. That's what I feel right now. That's the right answer, I think. So you talk to yourself when you were young. Ya, ketika SMP itu saya sering sekali bertanya-tanya tentang pertanyaan-pertanyaan eksistensial itu, like existential. You understand, like what is the purpose of life? Why I'm here? Like, apa tugas saya di bumi ini? Saya mau jadi apa nanti? Like, dan saya ingin dikenang sebagai apa? Atau saya ingin menjadi simbol apa? Kompas moral apa yang akan saya gunakan nanti? Apakah value-value apa yang akan saya hargai nanti? So just keep, karena kan apalagi di zaman sekarang information highway kan, information super cepat. Jadi jangan sampai terlalu banyak informasi itu membuat fokus Anda tuh blur. Because too much distraction, you will lose yourself. Like, too much distraction, kamu nggak tahu jadinya kamu tuh mau jadi apa, karena it's too many option, and every option seems like better than this one, this better than so. Kebanyakan opsi orang tuh jadi bingung. I think that's what I think. The internet of things. And then what makes you decide? Oh, I want to become a drummer. Oh, band. Karena saya terkesima melihat ketika kelas 1 SMA ada band sekolah kan. Di sekolah kan ada di SMA 1 Denpasar. Jadi ada band apa nama bandnya? I don't think they have a name. Intinya musisi-musisi yang sekolah di sana bikin band, terus mereka konser di aula gitu. Nah itu pertama kali dalam sejarah saya tuh saya bisa nonton orang main drum dengan jarak dekat, kelas 1 SMA itu. And I was amazed because man, you're keeping the beat, Kamu yang menentukan ritme emosi orang tuh you. And then it looks like you have the most fun. Karena saya lihat ngedrum tuh kayak kok asik banget, like you just hit on the stuff and people moves with your beat, Kamu bisa nentuin orang tuh untuk bergerak sesuai dengan beatmu. It's like menjadi apa istilahnya kalau di sepak bola apa namanya tuh? Ada namanya kan yang dancing. Enggak, di sepak bola ada tugasnya emang untuk menjaga playmaker. So I think drum is very essential, very important, dan very underrated. Jadi orang tuh sering kayak menyepelekan drummer gitu. Makanya ini keren nih. I like underdogs. So it's very personal ya sebenarnya. Ya, dari gara-gara ngeliat teman saya yang drummer di band itu, saya langsung berpikir I wanna be a drummer. Walaupun waktu itu saya sudah bisa main gitar sebenarnya, cuman I think drummer is more interesting. Nah, oke, balik lagi ke tantangannya. Jadi kan saya tidak mau jadi pegawai yang 9 to 5, menghindari kerja kantoran. But you know what the reality slapped me in the face? Oke, SID tour 6 kota di mana Sumatera. Dikirim itinerary kan, jam berapa harus berangkat dan this is worse than PNS, man. Ini lebih parah ini daripada pegawai negeri ini. Harus bangun jam 4 pagi, ke bandara jam 5, pesawat jam 6, terus transit 8 jam, terus habis itu perjalanan darat 6 jam lagi. What am I doing this for? I don't want to wake up early in the morning and this is what I live for. Tapi udah karena terlanjur basah akhirnya ya. To be honest, I don't really enjoy tour anymore. To be honest ya, this is the first time I say it in public. To be honestly, setelah saya berkeluarga, I had enough of touring. Empty airports, hotel rooms, loneliness, kesendirian, terus ritme yang saya rasa sih ritme yang apa ya? Kita tidak didesain, mungkin bukan kita sih, saya mungkin tidak didesain untuk melakukan hal itu untuk jangka waktu yang terlalu lama gitu. Kan kami touring non-stop itu sejak tahun 2003
selalu setiap bulan tuh pasti ada 20 years ya. ya 28 years. Sejak nggak SID is 28 years old this year. Touring tuh from 2003 ya, 20 years. Correct. So what changed From liking the touring and seiring berjalannya waktu karena SID mungkin probably agak naik kelas, pelan-pelan naik kelas dikit. Yeah, the tour is getting more comfortable, you know. Like kalau zaman dulu mungkin kami, oke ini analogi yang paling basic ya. Zaman dulu kami tour dijemput oleh panitia naik mobil yang nggak nyaman lah gitu. Saya mungkin nggak bisa sebutin mereknya karena saya lupa kan. Ya intinya dijemput dengan mobil seadanya gitu. Terus hotelnya juga bintang 2 atau Melati. Nah, bukan sekarang sih. For the last 10 years it's like ya mulai dijemput dengan mobil yang nyaman, hotelnya bintang 4. But the loneliness is there. Because saya bukan tipe-tipe orang yang suka traveling sebenarnya. I think I had done my part of traveling ketika saya organize tour Australia 1 bulan selama 15 konser selama 1 bulan, and then American tour 15 kota dalam 1 bulan. I organized everything like from like koresponden dengan pihak-pihak di luar negeri, and yeah, I think I already prove it. Saya sudah membuktikan kalau we are capable of touring dan we enjoyed it. Some we don't, ada beberapa kota yang emang nggak ada penonton karena because nobody knows us in America or in Australia, you know. Dan jadi what do I need to prove? Like touring, diundang konser di Amerika di festival punk rock terbesar di dunia sudah pernah. Mau jadi mau apa lagi gitu loh. Like, proses pembuktian itu sudah lewat. Jadi saya pikir mungkin less touring and more mungkin bikin lagu aja, like, just write songs, release new songs every 3 months, and then nggak perlu tour, we can live. Dan sekarang sudah pelan-pelan tuh industri musik Indonesia dibantu sama kasusnya Ahmad Dhani dengan Once juga kan. Jadi sekarang musisi Indonesia itu sepertinya sudah menuju ke arah yang sedikit helpful lah untuk masalah hak ekonomi, hak cipta, hak ekonomi. Jadi saya lihat 10 tahun dari sekarang sepertinya musisi itu sudah bisa hidup dengan purely dengan menjual lagu-lagu mereka di internet. That's what I think and that's what I hope. Karena ya emang seharusnya seperti itu. Karena sebelum adanya kasusnya Ahmad Dhani dengan Once kan we know the elephant in the room, but we all just memilih untuk pura-pura tidak melihat gitu. Ya. Begitu. Blind eyes ya. Ya. Tapi satu hal yang mungkin beda nih yang kita mungkin nggak pernah dibahas sebelumnya. Beli waktu itu SID udah sukses, tapi saya lihat sempat kuliah. Maksudnya? Udah kuliah. Lanjutin kuliah jurusan ekonomi. Oh, oke. Soalnya di bahasa slang masuk penjara kan kuliah juga. Iya kan? Oh lagi kuliah, jadi lagi kuliah. Ya. S3 sekarang ya? S3 ya? S1, S2, SID. Cuma bicara kuliah pas waktu SID udah sukses, tapi nggak selesai. Pertanyaannya, pasti banyak nih yang nanya nih, kuliah itu sebetulnya penting nggak sih untuk sukses? Depends on your life goal. Jadi jika life goalmu emang pengen jadi kerja untuk big corporates, like yang mengharuskan kamu untuk, like yang I said earlier, like 9 to 5 every day, ritmenya sama, terus karirmu pelan-pelan menanjak from bawah jadi atas secara gradually gitu. Yeah, maybe it's important. So it's tergantung dengan life goals each individual. Kan setiap orang punya target yang beda-beda. Pasti kan ada yang pengen jadi manajer, ada yang cukup puas untuk menjadi resepsionis misalnya, ada yang pengen jadi owner untuk perusahaannya. Tapi ya saya tidak pernah against education itu saya nggak pernah. Cuman untuk saya memang dunia akademis itu mungkin memang just not my field, I'm not built for that.
That's what I think. Tapi untuk orang lain saya rasa kuliah itu ya pasti ada manfaatnya jika mereka memang life goal-nya untuk menjadi pribadi punya karir yang tanda kutip jelas. Nah, kalau kita bicara tentang kuliah yang S7 nih, masuk penjara. Setuju. STL Masuk penjara. Bukan 1 kali tapi 2 kali. First, ya ini juga belum pernah saya omongin di publik ya. Anda bisa Google ya, pemirsa sekalian yang nonton ini silakan Google. Ada nggak manusia yang dipenjara di sebelah rumahnya selama 2 kali? Ada nggak? Di sebelah rumahnya. Ya, jadi saya tinggal, rumah saya itu di sebelah penjara. Kalau saya naik di tower penjara itu rumah saya kelihatan. Oh, wow. 2 kali. Bukan cuma sekali ya, 2 kali. So ya, world record. Bukan hal yang dibanggakan sih, cuman ya menarik aja gitu. Ketika di penjara bisa bisa di sebelah rumah, terus 2 kali. Ini tapi saya bisa jelaskan. Yang pertama itu the case, ini harus agak hati-hati sedikit bicaranya di sini. Kan yang saya tanda kutip yang saya lawan itu kan lembaga, organisasi, ya. Jadi ya, dinamika khususnya di grassroots, akar rumput di Bali gitu, menilai apa yang saya lakukan tuh merupakan hal yang patut didukung. Ya intinya banyak yang sependapat dengan saya di Bali, entah di luar Bali pun sama. Sampai mereka bikin demonstrasi, bikin aksi protes, bikin kegiatan berbagi pangan, bikin kegiatan bersepeda untuk mendukung, untuk menyuarakan Free JRX saat itu kan. Hal itu memberi saya itu bagian stimulan yang kayak pisau bermata dua dia, coach. Satu hal dia tuh membuat kamu lebih kayak to know that people support you. Ketika kamu tahu banyak banget orang support kamu loh, ternyata saya nggak nyangka akan ada bentuk support seperti itu. Band-band berbikin konser amal untuk membantu kebutuhan saya selama di penjara. Band-band Bali pada kompak semua, ngumpul semua, terus di daerah-daerah juga ada band-band yang bikin acara-acara serupa. That boost my ego too much. That's where I slip. Di sana saya salah. Stimulan tuh dopaminnya gede banget. Jadi ketika saya bebas dari kasus saya yang pertama ini, I feel like godly. Jadi saya sangat merasa diri saya sangat benar, righteous, self-righteous, untouchable. I was like arrogant, sombong, merasa saya didukung oleh banyak orang. And that's why saya terjebak di permainan si Adam Denny ini, dan karena saya terlalu mengikuti ego saya. Jika saya lebih humble setelah penjara pertama itu, saya yakin itu nggak akan terjadi. So first case, it was saya bangga. Bukan saya nggak bangga masuk penjara ya, bukan. Saya bangga saya bisa menyuarakan hal yang tidak disuarakan oleh orang lain. I take that as a pride. Yeah. Second case, my ego took everything away, and then I disappoint my wife, terutama for second time. Very ugly feeling. That's why I try sekarang ini apapun yang istri saya mau, try my best to memenuhi. Because we just got married. Belum ada berapa tahun nikah. Kami belum sempat bulan madu karena pandemi kan. Kami nggak sempat bulan madu, saya udah di penjara. Dia dibully, meskipun banyak yang dukung saya, yang benci saya kan juga banyak kan. Jadi yang dibully itu bukan saya, istri saya dibully, se-Indonesia segala macam. Man, if she is not a strong person, 99% of the chance itu dia sudah pasti ninggalin saya. Terlebih dia kan jauh lebih muda dari saya. Beda usia kami, I forgot. She's 28 now. I'm
46. Wow, 18 years. Yeah, oh correct. You are very good at math. Coach pintar banget matematikanya. Jadi beda usia kami 18 tahun dan ya realistically speaking kan orang seperti dia dengan rupa seperti dia tuh it's so easy to find like pasangan lain yang mungkin lebih aman, secara secure, lebih secara apa? Secara ekonomi, lebih secure secara agama juga kan. Kami kan beda agama kan. Dia nggak harus pindah ke agama saya segala macam. Dan dia banyak di godaan-godaan seperti itu banyak sekali menyerang istri saya, tapi dia tetap teguh, tetap mau nemenin saya dan dia berjanji gak akan ninggalin saya. Itu that's keajaiban yang saya anggap yang agak apa ya, dia di luar akal sehat lah. Karena kalau suami udah masuk penjara 2 kali itu pasti istri itu pasti udah kapok gitu loh. Ini kamu ngapain sih, udah ditungguin sama istri, kasus pertama istri udah mau nungguin kamu, terus kasus kedua apa masuk lagi, are you or what? Like, makanya sekarang whatever she said, I tried to accommodate whatever. Istri minta ditemani karena dia sedang proses bayi tabung saat ini kan, dan awalnya saya pikir proses bayi tabung itu gampang, coach. It's not easy. It's not easy. And then the more saya berbicara sama dokternya kan hampir setiap hari tuh disuntik hormon, suntik vitamin, suntik ini, hampir setiap hari ke rumah sakit bolak-balik. Nah, pengorbanan laki-laki di proses bayi tabung ini is nothing. We don't sacrifice anything, but the woman sebagai pemilik rahim dan sel telur itu, they are tortured, mentally sick, physically, ya kayak disiksa, sakitnya luar biasa di dalam. Dan saya nggak ingin istri saya, kan kami tinggal berdua saja di rumah kan. Saya tidak tega meninggalkan istri dalam situasi seperti itu. Terus saya misalnya tour gitu, konser tuh, no, it's just my family this time. I've been touring too much. I've been touring a lot. You know, I think I have a right. Saya punya hak juga untuk membahagiakan istri saya. She's gonna be with me. She's already proved it. Dia bersama saya ketika saya di titik terendah hidup saya. Dia masih setia menemani saya. She already proved it, and then now it's my time to prove it. So if someone asks me, Jering pilih band atau keluarga? Keluarga. Yeah, for sure. Cheers for that, man. Cheers for that. Because you know what, band kan konotasinya karir konotasinya money, cari rezeki. You can find rezeki anytime, you know. Apalagi zaman sekarang kan kita main judis game slot itu aja, people make like 5 million, 7 million weekly, easy. So you know, kalau masalah rezeki bisa dicari. Masalah anak buah hati, apalagi kalau kita sudah di level bayi tabung, itu chance-nya tuh 50-50, you know. It's not that we support game slot, ya? Oh yeah, we not support that. We don't have any opinion. We just stating the truth. Dan banyak orang yang memang bisa hidup dari sana. Saya nggak ngerti judi. But I know lots of people kerjanya cuma itu. Beli, pernah nanya, I mean like, ketika beli masuk penjara kedua kali, I would say like, damn, I think you're done. I think Nora's gonna leave you. Honestly, that's my personal opinion. That's what I thought. Yeah. Itu yang saya pikir juga sih. Pernah nggak sih you ask, why just you stay gitu? Sedangkan di luar sana banyak gitu. I mean like, Iya, yang lebih muda, yang lebih kaya, lebih tampan, yang lebih berpendidikan, of course. Dan jawab, sebenarnya ini paling bagus kalau dijawab sama istri saya sendiri ya. Pasti, karena kalau saya yang jawab mungkin orang mikir saya tuh bikin-bikin jawabannya. Tapi saya ketika saya nanya hal ini ke istri sih, jawaban dia simple. Oke. Jadi gini, sudut pandangnya dia tuh seperti ini. Saya adalah tipe-tipe perempuan yang memang setia dengan pasangan. Selama pasangan saya itu tidak kayak misalnya pembunuh, koruptor, pedofile, apalagi penipu, real kita bicara masalah kriminal, yang real kriminal ya. Selama suami saya, pasangan saya, ini jawaban istri saya, selama pasangan saya, istri saya itu tidak seperti itu dan dia menghargai saya dan keluarga saya tidak akan pernah ninggalin orang tersebut. Jadi basically what she's saying is like, dia tuh
ya kalau setia aja gitu loh, nggak mau ribet. Kalau emang kalau udah nggak suka ya tinggalin. Tapi kalau dia tuh prefer punya pasangan yang because she has a dead issue. Dia nggak punya ayah, nggak punya sosok ayah. Ayahnya istri saya itu meninggal ketika istri saya masih dalam kandungan ibunya. She never met her dad. Orang Swiss. And then ini salah satu alasan istri saya bertahan dengan saya juga, because she hope and she feels, merasa saya tuh bisa memenuhi kriteria dia sebagai father figure juga, karena jarak usia yang agak jauh kan. Jadi I'm her father, not in a sick kind of twisted ways ya, yeah, like father figure, lover figure, friends, partner, because we do business together juga. So yeah, she found all that she needs. Jadi di mata dia tuh saya memenuhi kriteria itu semua. Jadi father figure meskipun belum perfect, berpotensi untuk jadi father figure ada. Menjadi lover bisa, menjadi teman bisa, menjadi partner in business wise bisa. So itu yang alasan keduanya. Tapi alasan pertama sih simple, because basically emang dia orangnya setia. So whoever, misalnya dia nggak sama saya, dia pasti akan setia sama pasangannya selama pasangannya tidak melakukan yang kayak memperkosa, membunuh, nyuri, nipu, korupsi ya. Kriminal. Ya, karena dia bilang kasus saya itu memang di mata dia sih memang bukan kasus kriminal. Memang she understand the pressure. Ini semua is all about atensi, you know. Kasus saya itu semua tuh atensi itu is all by design. Memang ada orang seperti Adam Denny itu yang memang dia tuh punya backing, maksudnya dia punya sponsor yang membayar si Adam Denny ini untuk melakukan apa yang dia lakukan, yang memasukkan saya ke penjara itu, ya itu because ya ada yang membiayai, dan orang yang membiayai itu ya punya bisnis yang terganggu dengan apa yang saya sampaikan. It's not easy for them. Tough, very tough. Yeah, what I see probably dari sosial media mungkin it's just a tip of the iceberg. Very true. Ya, she holds a lot. Dia banyak banget. Bayangin dibully se-Indonesia. Meskipun banyak yang support juga kan, tapi dibully se-Indonesia. Oh suamimu gini, suamimu gitu. Kamu ngapain mau nikah sama narapidana? And she's like, I think she's kind of, karena ada beberapa orang yang punya karakter semakin dia tuh disuruh ke kiri, dia makin ke kanan gitu loh. I think that's what DNA istri saya tuh mungkin seperti itu. Ya, dia tuh nggak peduli dia tuh nggak mau nurutin maunya orang gitu. Dia tuh akan ngebuktiin kalau orang tuh salah gitu. I think that's what bawaannya dia seperti itu. Nah, Bli pernah bilang waktu itu di salah satu quote Bli yang saya lihat di internet nih. Kutipan. Because you make great kutipan, you know. Ya Twitter, waktu era-era Twitter itu. Ya because Twitter kan terbatas gininya, jumlah karakter huruf kan. So you really have to, dengan kata-kata yang jumlah kuota huruf yang terbatas tuh, tapi kamu membuat sesuatu yang indah, yang bisa nyentuh orang di sini gitu. It takes a lot. For me it's like a good game. So makanya saya suka bikin kutipan-kutipan seperti itu. So there is one kutipan. Okay, which one? Seberapapun keras hidup dan perjuanganmu, jangan pernah berhenti mencoba memenuhinya dengan keindahan. Yeah. Oh yeah, I remember this one. Yeah. So apa sih tantangan terkeras dalam hidup Bli dan gimana Bli memenuhinya dengan keindahan? That's my question. I really believe in the concept of balance. I love balance. You know, black, white, dark, light, kiri, kanan. Gini. The toughest, makin kerasnya fase yang kita jalani, you will make it ketika kamu bisa menyeimbangkan sedikit those toughness with hal yang kontradiktif dengan toughness. So, what is kontradiktif dengan toughness? Love, tenderness, romance, art,
like beautiful art or apa namanya? Kalau contoh saya sih, falling in love, you know, that's no matter how tough your life is, but if you still able, jika kamu masih bisa jatuh cinta, that you'll be fine, because that means the balance is already gini, ketemu dia titiknya. Dan kenapa saya suka pakai anting-anting dua? Kenapa tato saya ada ini mirip dengan yang ini sama? And why tato juga apa namanya? What do you call it? Jika coach lihat mobil saya atau motor saya tuh mostly itu ada konsep keseimbangan di sana. So the Scoopy. No, not that one. The old one. That one is like belum dia apa-apain. Ya, jadi apa ya? So I love the concept of balance because I think balance keeps everything turning, berjalan. Kalau kita udah nggak punya balance, hidup kita tuh terlalu gelap atau terlalu terang, kita akan easily got manipulated by termanipulasi otak kita oleh we cannot see clear. Contohnya, ketika setiap hari kita dibombardir oleh berita tentang misalnya virus menakutkan, banyak orang meninggal, bla bla, dan kita cuma nonton itu aja tanpa mencoba mencari informasi pembanding, then we are what we consume. Jika kita mengkonsumsi berita buruk dan kita percaya penuh akan berita tersebut, maka hidup kita ya akan menjadi sebuah berita buruk. Ya, tapi kalau if you try to find a penyeimbang, maka penting banget. And that's not happening in this world. You realize that? Wow. The balance of kiri kanan tuh nggak ada di dunia ini. There is more bad news. Yes, fear. Yeah. There is either apakah mereka berpikir fear itu sells, apakah rasa takut, rasa cemas itu lebih menjual, maybe. Mungkin pertimbangannya, atau karena perusahaan-perusahaan penyebar berita ini sudah dibayar oleh big pharma. We don't know. But tapi tendensinya ada, bukti ada, evidennya ada, mereka big pharma tuh sponsoring news media itu ada banyak buktinya. Karena kan setiap di akhir segmen berita tuh, oh this show is sponsored by, contohnya Pfizer kayak gitu. Ya, so ya jadi keinginan kita untuk mencari penyeimbang itu yang lebih penting sih dibanding beritanya sebenarnya. Jadi ya kalau kita bisa lebih berani kayak untuk tidak percaya dengan apa yang mayoritas, tanda kutip mayoritas katakan, karena mayoritas kan tidak selalu benar, coach. Open mind ya harusnya. Ya, dan ketika banyak orang melakukan hal yang sama, itu bukan berarti itu kebenaran. Ya, sometimes kayak zaman contohnya kan, berapa ribu manusia itu diadu domba, nyawa sia-sia hanya karena mereka dilabeli partai inilah, partai itulah. Come on, like, we are smarter than that. Dan seiring berjalannya teknologi juga seharusnya sih kita lebih bisa mencari gitu. Udah ada aplikasinya kok. There's aplikasi for that. Ada, saya lupa namanya, tapi aplikasi itu adalah when you read news, apalagi berita-berita agak sensitif gitu ya, you copy paste linknya, masukkan ke aplikasi tersebut, dan aplikasi tersebut akan menjelaskan berita media ini afiliasinya ke siapa, political leaningnya kemana, left or right, terus siapa di belakang mereka. So I forgot the name. It's very useful. Ya, itu, dan I think that's untuk bisa, ini tadi kita bicara tentang keseimbangan kan? Ya, itu manifestasi dari kutipan tersebut ya, harus berani mencari informasi pembanding. Jangan cuma percaya dengan satu source. Karena there is always saying dan kebohongan yang diucapin berkali-kali akan become kebenaran. Benar, itu bicara. Ya. Tapi saya rasa bukan dia penemu kata-kata itu, tapi sempat ngomong seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang hidup dan perjuangan dan keseimbangan, apa sih balance dari masuk penjara yang you find? My stock apa namanya? Harga saham saya naik. Bukan saham secara nominal ya. Ya, itu indikatornya adalah ya contoh paling simpel lah. Fee band saya sekarang di atas sebelumnya.
because of going to jail. I think so. Jadi there is always two sides. Ya bahkan ini itu udah kayak yang saya sebelum podcastnya kan saya sempat bicara, saya nggak ikut band saya ke tour di Sumatera kali ini kan, dan IO-nya ya lewat media ini saya juga minta maaf kepada IO yang mengundang SID. Saya belum bisa hadir di semua kota karena mereka sudah tahu alasannya, karena harus menemani istri dan ya apa ya, ada beberapa IO yang akhirnya setelah mendengar berita kalau saya kalau saya menemani istri untuk bayi tabung dan saya kemungkinan besar akan cuti dulu selama istri saya hamil, ini informasi ini baru saya dapat baru banget dari manajemen. Ada beberapa IO yang sebelumnya pengen ngundang SID jadi batal, meskipun harga SID sekarang udah naik gitu. Jadi but come on, like I'm just a drummer is very replaceable and there's a lot of banyak drummer berbakat di Bali yang bisa gantiin untuk ngedrum ya, bukan untuk bikin lagu. Untuk ngedrum ya, saya rasa sih jangan terlalu mengkultuskan orang atau mengkultuskan individu, like it's not healthy. Superman is Dead itu bukan cuma saya mendirikannya bersama Bobby Cool, bersama Eka Rock, dan jangan cuma gara-gara saya nggak bisa datang kalian nggak jadi nonton SID, it's like, come on. Tapi mungkin mereka juga punya hak untuk berpikir seperti itu ya. Semua orang punya hak untuk berpikir secara masing-masing. Iya. Does going to jail make you love Nora more? I appreciate I appreciate her even like little things, kecerewetannya dia, kebaperannya dia, kemanjaannya dia. Yang dulunya saya kadang-kadang annoyed itu kan, kadang-kadang kalau dia seperti itu saya bersyukur. Iya, karena shit. That's a deep word, bersyukur. Of course. What kind of person nggak bersyukur punya istri yang rela nunggu di saat kamu bangkrut, tidak punya uang, masuk penjara, usahamu kolaps semua gara-gara pandemi, dan dia punya chance untuk bisa bersama orang yang jauh lebih kaya raya dibanding saya dan lebih muda segala macam. She's still there, and di mana nyari orang kayak gitu lagi di Indonesia? I don't know any woman that has that kind of integrity di Indonesia. Never met one. Honestly, not many. Very, very little. Yeah, and you have to be so lucky to find one like that. Ya, apalagi dia kan tidak jelek ya. She's beautiful. Come on. Ya itu makanya. Ya. And look at me, I'm getting older and she's still gonna look like that forever, I think.